Nah, jadi pada video kali ini gue bakal jelasin tentang sesi ini ya, tentang konsep hukum kimia yang berlaku dalam suatu reaksi, gitu ya. Reaksi. Nah, sebelum gue jelasin lebih jauh ya, jadi sekilas saja tentang reaksi kimia, itu kan ini ya, prinsipnya adalah perubahan zat gitu, dari zat yang lama itu menjadi zat yang baru gitu ya. Jadi kalau misalkan gue ada suatu senyawa A itu menjadi zat B atau senyawa B ya, maka zat-zat yang ada di B dan zat-zat yang ada di A itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Jadi yang A ini adalah reaktan dan B adalah produk. Jadi zat-zat yang ada di reaktan dan produk itu beda sifatnya. Nah, lalu orang-orang zaman dulu tuh udah kenal reaksi kimia ya, udah kenal namanya reaksi kimia. Nah, mereka tuh berpendapat bahwa reaksi kimia, reaksi kimia, reaksi kimia itu juga disertai dengan namanya perubahan massa gitu. Gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, jadi kalau misalkan ada kayu gitu ya, kayu, lalu gua bakar, itu dihasilkan abu gitu ya, abu. Nah, kalau kalian timbang masanya, jadi si kayu sama abu gedean siapa? Kayu ya, jelas ya. Ya, kalau abu mah kecil-kecil hitam gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini ya, contoh lagi, raksa gitu. Jadi raksa kalau dibakar juga itu akan menghasilkan suatu senyawa yang lebih sifatnya lebih lebih besar dan lebih gelap daripada si raksa. Itu adalah kalks raksa gitu, kalks pakai X ya, kalks raksa gitu. Nah, jadi si kalks raksa ini ketika ditimbang juga sama raksa, ternyata si kalks raksa ini senyawanya lebih gede gitu, lebih berat daripada si raksa gitu. Sehingga orang-orang berpendapat kalau reaksi kimia disertai dengan perubahan massa. Nah, namun mereka tuh belum sadar, ada sesuatu yang mereka lupa. Kalau ini dalam reaksi kimia, ya reaksi kimia itu ada gas juga, ada gas yang ikut gitu, ada gas-gas yang ikut bereaksi gitu ya. Nah, makanya kenapa ini kayu dibakar itu sebenarnya artinya apa sih? Kayu dibakar itu artinya kayu itu bereaksi dengan oksigen gitu. Oksigen. Nah, menghasilkan apa cuman abu doang kan enggak gitu. Ternyata masih ada gas-gas lain gitu yang lepas dari reaksi antara kayu sama oksigen. Nah, CO2, emisi CO2 atau H2O gitu. Nah, lalu nggak cuma kayu sama oksigen sih. Raksa juga ya, ketika raksa dibakar, itu dia bereaksi dengan oksigen gitu. Nah, hasilnya apa tadi? Kalks raksa ya, kalks raksa gitu. Nah, maksudnya raksa sama oksigen ini bergabung menjadi suatu senyawa yang namanya kalks raksa. Nah, untuk membuktikan bahwa orang-orang yang dulu itu salah, ya. Jadi ada seorang ilmuwan nih, ada seorang ilmuwan yang bernama ini Lavoisier gitu ya, Lavoisier. Ya, Lavoisier. Jadi si Lavoisier itu dia pada tahun 1000 berapa ya? Tahun ini ya. 1798 dia melakukan suatu percobaan itu, suatu percobaan. Nah, apa yang dilakukan sama Lavoisier? Dia
mencoba untuk membakar raksa gitu. Membakar raksa tapi pada ruang tertutup gitu. Tertutup ya. Nah, tertutup gitu. Nah, coba kalau misalkan nih next slide ya. Oke. Jadi gini, apa namanya? Ini ada sebuah wadah tertutup, ruang tertutup di mana di sini ada raksa gitu. Ini ada raksa nih. Ada raksa dan dia si Lavoisier juga masukin udara gitu. Ada udara juga di sini. Nah, ketika dibakar apa yang Lavoisier temukan? Dia lihat nih, ternyata si raksanya ini itu dia berubah ya menjadi suatu senyawa yang lebih gede ya. Lebih gede itu dia maksudnya namanya adalah kalks raksa tadi ya, kalks raksa. Nah, dan ternyata udara yang ini itu ketika dibakar ternyata di ruangan yang ini itu berkurang udaranya, berkurang seperlimanya gitu, seperlima udara gitu. Nah, sehingga si Lavoisier ini melihat sebuah reaksi. Jadi reaksi yang ditemukan oleh Lavoisier gini. Jadi raksa sebelumnya tadi ya, raksa itu ternyata ketika dibakar itu bereaksi dengan seperlima udara tadi yang menyebabkan kalks raksa terbentuk gitu ya. Nah, inilah reaksi yang ditemukan oleh Lavoisier. Nah, seperlima udara ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah oksigen. Nah, ini dia. Oksigen ya tadi ya. Gitu. Nah, sehingga Lavoisier berpendapat bahwa massa dalam sebuah reaksi itu baik di kiri maupun di kanan tuh sama gitu. Akibatnya ditemukanlah sebuah hukum yang dikenal namanya hukum kekekalan massa gitu. Hukum kekekalan massa. Inilah yang dicetuskan oleh Lavoisier bahwa massa sebelum dan sesudah itu adalah sama gitu ya. Jadi masa sebelum sama masa sesudah itu sama gitu, sesudah. Gitu ya. Oke, langsung ke contoh aja. Jadi gini, misalkan gue punya hidrogen, gas hidrogen ya, BTW, dan oksigen, itu menghasilkan reaksi dari hidrogen oksigen menghasilkan uap air ya. Uap air. Nah, jadi ketika ada 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen gitu ya. Nah, anggap aja ini adalah pada awalnya, jadi gue sebut ini sebagai mula-mula gitu. Jadi mula-mula ada 1 gram hidrogen sama 8 gram oksigen. Nah, berapakah uap air yang terbentuk? Gitu ya. Jadi ini mula-mula ada 0 ya, ada 0 uap air belum terbentuk ya. Nah, selama mereka bereaksi terurai kan, ini T, ini terurai lah, anggap aja T terurai. Hidrogen, reaktan, zat-zat reaktan itu terurai. Jadi 1 gram hidrogen ini juga terurai sebesar 1 gram hidrogen dan oksigen juga terurai sebesar 8 gram. Nah, akibatnya terbentuklah di sini sebesar 9 gram. Itu ya. Jadi ternyata 1 gram ini tepat bereaksi dengan 8 gram menghasilkan 9 gram. Sehingga sisanya kita lihat 1 kurang 1 kan 0 ya. Habis hidrogennya habis, oksigen sini habis dan terbentuk uap air sebesar 9 gram. Nah, di sini hukum dalam reaksi ini Lavoisier tetap berlaku ya. Bahwa 9 gram sama ini 1 sama 8 nih. Nah, ternyata massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama gitu ya. Oke. Gimana kalau dengan reaksi yang sama nih? Reaksi yang sama ya, gue tulis dulu di sini. Itu kita ubah masanya gitu ya. Jadi misalkan nih, gue ubah masanya hidrogennya berapa ya? Hidrogennya 1 gram deh.
Nah, dan oksigennya 10 gram gitu ya. Kita agak sedikit berbeda ya. Nah, berapa uap air yang terbentuk? Jadi ini 0 ya. Jadi mula-mula ada 1 gram hidrogen dan 10 gram oksigen. Nah, selama mereka bereaksi, terionisasi ya, atau terurai, hidrogen terurai nih sebesar 1 gram. Nah, tapi apakah oksigen terurai sebesar 10 gram? Enggak, ternyata. Dari hasil reaksi, ternyata oksigen hanya terurai sebesar 8 gram ini. Nah, padahal kan pertama kan dipikir juga ya, ternyata kalau 1 gram tambah 10 itu 11 ya. Ternyata yang uap air yang terbentuk itu hanyalah ini sama ini. Jadi hanya terbentuk sebesar 9 gram gitu ya. Sehingga sisanya ya hidrogen kan habis. Nah, oksigennya ada sisa nih sebesar 2 gram oksigen dari hasil reaksi ya, di akhir reaksi. Dan uap air yang terbentuk juga tetap 9 gram. Nah, bukan berarti hukum Lavoisier tidak berlaku ya. Jadi, ini sesudah reaksi dan sebelum reaksi ini sama ya. 1 tambah 10 itu 11 ya kan. 2 tambah 9, 11 juga. Jadi tetap sama ya, hukum Lavoisier tetap berlaku di sini. Nah, jadi kenapa sih bisa begini? Kenapa ini ada ini 1, ini 8 gitu. Kenapa 1 gram hidrogen akan selalu tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen? Itu akan gue jelasin di hukum berikutnya ya. Nanti ada orang yang bakal memperjelas atau menjawab pertanyaan dari hukum Lavoisier ini. Memperjelas hukum Lavoisier. Ya. Yang pasti masa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, terus ada seorang ilmuwan lagi ya yang bernama Proust gitu ya. Proust. Nah, jadi si Proust ini dia ini berasal dari Prancis gitu ya. Asal dari Prancis nih. Ya. Nah, dia ini melakukan sebuah eksperimen atau percobaan ya dengan menggabungkan antara gas hidrogen dan gas oksigen gitu ya. Jadi sama kayak tadi sih ya sebenarnya. Nah, hasilnya kan uap air ya. Nah, mula-mula tadi gue bilang ya kalau 1 gram sama 8 gram ya. 1 gram sama 8 gram itu menghasilkan 9 gram gitu ya. 9 gram. Oke. Artinya 1 gram hidrogen tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram uap air gitu. Nah, gimana kalau kita ubah masanya? Komposisi masanya kita ubah. Jadi hidrogennya berubah gitu ya. Hidrogen sama oksigen gitu ya. Gas oksigen menghasilkan uap air. Itu beda. Nah, coba kita hidrogennya 2 gram dan oksigennya sebesar 20 gram. Ini mula-mula ya. Mula-mula berapa uap air yang terbentuk? Jadi ini 0 ya. Coba selama bereaksi, namanya reaksi kimia kan terurai ya. Reaktannya terurai dan produknya terbentuk gitu ya. Nah, jadi selama terurai ini hidrogen terurai sebesar 2 gram gitu. Dan ternyata dari hasil eksperimen si Proust itu oksigennya hanya terurai sebesar 16 gram gitu. Sehingga uap air yang terbentuk ya udah jadi total dari si terurai ini kan 2 tambah 6 hanya terbentuk sebesar 18 gram. Gitu ya. Nah, sehingga didapatkan sisanya nanti ini kan 2 kurang 2 0 ya habis hidrogennya dan ada sisa nih sebesar 4 gram oksigen. Dan uap yang terbentuk adalah 18 gram. Gitu ya. Nah, di sini hukum Lavoisier tetap berlaku ya. Jadi mula-mula sama sisanya ini setelahnya itu sama gitu ya. Nah, ternyata dari hasil reaksi ini dia menemukan nih bahwa si hidrogen sama oksigen itu terbentuk uap air kan. Nah, maksudnya dalam H2O itu ternyata perbandingan antara hidrogen dengan oksigen yang bereaksi itu selalu tetap gitu. Jadi dalam H2O ini selalu tetap. Nah, berapa nih? Ini kan 1 sama 8 tepat 9. Habis nanti kan. Berarti 1 sama 8 dijadikan sebagai perbandingan. Nanti masanya si H yang bereaksi dengan masanya O yang bereaksi sehingga terbentuk H2O ya.
itu adalah 1:8. Nah, ini ya 1:8. Inilah yang mau dijelaskan oleh si Proust ini ya. Jadi mau H2O atau air dimanapun, mau di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan ya kan, itu tetap aja massa H banding massa O dalam H2O itu adalah 1:8. Itu ya. Coba bagaimana kalau misalkan ini apa namanya? Karbon. Nah, karbon itu gua reaksikan dengan oksigen gitu ya. Itu menghasilkan karbon dioksida kan? Karbon dioksida. Dioksida. Nah, ternyata apa namanya? Mula-mulanya gini. Maksudnya maaf ya ini. Nah, mula-mula terdapat sebesar 15 gram karbon ya. Dan juga mula-mula itu terdapat berapa? Kita misalkan 24 ya. 24 gram. Gitu ya. 24 gram lagi. 24 gram. Sorry. Jadi gue ganti karbon ya. Nah, jadi ininya 9 gram gitu ya. Nah, berapakah karbon dioksida yang terbentuk? Nah, oke, kita coba. Selama terurainya, selama proses reaksinya, ternyata si karbon terurai sebesar 9 gram totalnya. Berarti ya, oksigen juga terurai sebesar 24 gram. Habis kan nanti kan. Nah, sehingga yang terbentuknya ya udah antara 9 sama 24 nih. Berapa nih? 9 tambah 24 berarti 33 gram ya. Nah, sehingga hasil akhirnya sisanya nanti ininya habis, ini terbentuk sebesar 33 gram. Gitu ya. Nah, di sini hukum Lavoisier tetap berlaku ya. Ini 9 sama 24 tuh 33, ini juga 33 ya. Nah, coba kalau misalkan hal yang sama dengan reaksi yang sama, karbon tambah oksigen, gas oksigen ya, itu menghasilkan karbon dioksida. Coba kalau kita ganti, kita ubah komposisi masanya. Jadi mula-mula ceritanya gua anggap si karbon ini ada 6 gram gitu ya. Nah, dan oksigen itu gua anggap ada 18 gram. Nah, apakah benar-benar 6 gram sama 18 itu terbentuk sebesar 24 antara 6 sama 8? Coba kita lihat ya. Jadi mula-mula nih masih 0, oke? Nah, lalu selama proses ininya ya, si karbon tetap terurai sebesar 6 gram. Ya. Dan oksigen itu ternyata hanya terurai sebesar 16 gram gitu. Hanya terurai sebesar 16 gram. Sehingga yang terbentuk di sini hanya ya udah 6 tambah 16 berarti 22 gram gitu ya. Nah, sehingga di hasil akhir reaksi kita dapat jadi karbon itu 0, oksigen itu berapa? Oksigen itu 2 gram sisa dan karbon dioksida terbentuk 20 gram ya. Nah, jadi hukum Lavoisier tetap berlaku nih. Nah, dari hasil percobaan inilah maka dalam CO2 atau karbon dioksida itu perbandingan massa C ya di CO2 dengan massa O di CO2 juga sama ya. Itu selalu ini nih 6 sama 16 nih. Berapa? Kalau disederhanain 6 bagi 2 kan 3 ya. 16 bagi 2 8 berarti 3:8 gitu ya. Nah, inilah mau CO2 dimanapun tetap massa C dan massa O 3:8 gitu ya. Kalau tadi mana ya? Kalau tadi hidrogen sama oksigen udah belum? Nah, hidrogen sama oksigen ini ya. Dalam H2O ya, dalam H2O itu ya udah berarti masanya si H dibanding masanya O itu tepat reaksi selalu tadi 1 gram sama 9 gram. Sama 8 gram. Sehingga perbandingannya udah 1:8 gitu ya. Nah, kenapa sih bisa 3/8? Kenapa sih bisa 1/8? Nanti gue bikin sesi di materi terakhir kimia kelas 10 yaitu stoikiometri ya. Stoikiometri. Nah, sekarang yang penting kalian tahu dulu
kalau misalkan perbandingan CO2 tuh selalu tetap ya 3:8, H2 tuh selalu 1:8. Yang penting kalian paham kalau misalkan hukum Pareto ini perbandingan massa-massa unsur senyawa ini dalam suatu senyawa ini itu selalu tetap gitu ya. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun C sama O ini ya dalam CO2 tuh selalu tetap gitu ya, 3:8 gitu ya. Nah, kita ke contoh lain lagi. Nah, coba misalkan apa namanya apa ya? Gua kasih contoh lagi ya. Apa misalkan nitrogen itu bereaksi dengan hidrogen gitu ya. Itu menghasilkan amoniak gitu. Nah, amoniak. Nah, gue langsung kasih tahu aja kalau misalkan perbandingan massa unsur-unsur penyusun si amoniak kan nitrogen sama hidrogen ya. Nah, itu perbandingannya selalu 14:3 ya. Jadi gue langsung kasih tahu aja kalau ini kan 3:8, 1:8, 14:3. Dapat angkanya nanti dari stoikiometri. Ya. Coba, jadi gue bakal kasih tahu tips dan triknya kalau misalkan mana yang nanti yang bakal habis duluan, nanti mana yang nggak habis. Nanti jangan kayak kasus begini, nantinya takutnya kita nggak tahu gitu entah karbonnya habis atau oksigennya habis dulu gitu ya. Coba, jadi ceritanya mula-mulanya gini, si nitrogen ya, nitrogen ada 28 gram gitu ya, dan si hidrogen itu ceritanya ada 10 gram ya. Ada 10 gram. Ceritanya ada berapa ya? Ada ini deh, apa namanya? Ada berapa sih? 12 gram deh. 12 gram. Gitu ya. Nah, berapakah amoniak yang terbentuk? Jadi cerita masih 0. Nah, coba kalian bandingin. Kan nitrogen sama oksigen itu perbandingannya tetap ya selalu ya. Selalu tetap ya, hidrogen itu 3:14. Nah, kalau kalian lihat mula-mulanya ada 28 sama 12 ya. Apakah perbandingan nitrogen sama oksigen, nitrogen sama hidrogen sesuai dengan yang di atas? Coba 28:12 gitu ya. Berarti bagi 2 berapa nih? 14:6 ya. Berarti ini 7:3. Oh, ternyata nggak sama, jauh beda gitu ya. Jauh beda. Nah, artinya pasti nanti bakal ada yang sisa gitu. Nah, biar gampang gini, jadi terionisasi gitu ya. Terurai. Nah, gua kasih tau triknya. Kalian jadi bisa berasumsi entah nitrogennya 0 habis dulu atau si hidrogennya habis dulu gitu ya. Tapi gua ada cara cepetnya gini. Jadi kalian tinggal bagi antara mula-mulanya ini dengan pembandingnya ini gitu. Jadi 28 bandingin sama rasionya atau perbandingannya nitrogen. Jadi 28:14, berarti 28 sama 14. Kalau 12 itu sama 3 ya. Gitu. Ya, 12 sama 3 berarti kita dapat nih berarti 28 sama 14 berapa tuh? 2 ya. 28 bagi 14 itu 2. Nah, 12:3, 4. Nah, kecilan siapa? Kecilan si nitrogen. Artinya, nanti yang bakal habis duluan itu adalah si nitrogen gitu. Jadi, ini udah pasti minus 28 ini. Pasti habis. Nah, coba kita lihat. 14 di 14 ya. Berarti kan kita ikutin perbandingan ya. 14 ke 28 kan 2. Kali 2 ya. Maka yang ini juga 3 harus ikutin sama nitrogennya. Kali 2 juga. Berarti 6 gram gitu ya. 6 gram. Nah, berarti 28 gram nitrogen itu akan tepat bereaksi dengan 6 gram hidrogen. Hasilnya berapa nih? Jadi 34 terbentuk 34 gram amonia gitu ya. Aduh. Oke. Maaf tadi ini kehapus ya. Jadi tadi ya 28 gram sama berapa tadi? 6 gram ya. Itu akan terbentuk sebesar 34 gram apa namanya? Amoniak gitu ya. Jadi kan mula-mula ada 28 gram sama tadi ada sama 12 gram ya mula-mula ya. Terionisasi ya. Maaf tadi apa namanya? Kehapus tiba-tiba gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita dapat hasilnya sisanya ini
Si nitrogen habis nih, udah pasti habis. Hidrogen ada sisa 6 gram, ya kan 12 kurang 6, 6 ya kan. Dan amoniak terbentuk sebesar 34 gram. Ya. Nah, ini tetap sama nih ya. Lavoisier sekali lagi tetap berlaku. Itu ya. Jadi itulah prinsip soal Lavoisier dan Proust ya. Oke, jadi gue bakal bikin part 2-nya untuk nanti hukum berikutnya gitu ya. Jadi tetap stay tune di video gue. Oke?